kubitak taqdimul khabar 'ala al-mubtada. Nah, طيب اليوم نحن سنبحث يعني تركيب جملة اسمية لكن ليست كما وجدناه في الجملة الاسمية كما رأينا وتعلمنا مسبقا. Gitu ya. Hari ini kita coba bahas tentang jumlah ismiyah. Lakinna ini laisa bimisli ma ra'ayna wa ta'allamnahu musbiqan. Enggak seperti yang kita sudah pelajari, gitu ya. Fi bidayat ta'allum yani في بداية لقائنا نحن عرفنا أن الجملة اسمية يعني تتكون من مبتدأ وخبر ويكون مبتدأ مقدما دائما, gitu ya. Selalu mubtada itu ada di posisinya di mana? Paling depan, gitu kan ya. At-talibu mahirun, at-talibu mujtahidun, at-talibunya dia mubtada, mujtahid khabar. At-talibu fil fasli, at-talibu mubtada, fil fasli khabar. Gitu ya. Al-an huna mubtada yakunu muakharan. Gitu. Jadi mubtada'nya itu di belakang. Mata yakunu mubtada muakharan wa yakunu khabar muqaddaman wujuban, gitu kan. Kapan khabar itu didahulukan, wajib didahulukan? Nah, sanata'allam an hadhi. Mata awalan taqdimul khabar 'ala al-mubtada wujuban. Pada saat kapan? Indama yakunu al-mubtada nakiratan wal khabar min shibhil jumlah. Baik. Man yani yatazakkar mal maksud bi shibhil jumlah. Apa itu shibhul jumlah ya akhwat? Ada yang masih ingat apa itu shibhul jumlah? Syabab, ana as'alukum. Ini ada orang nggak di sini ya? Yang mirip dengan jumlah, Ustaz. Coba Kohana. Mana Kohana? Kohana. Ustaz. Nah, bisa kasih contoh nggak syibhul jumlah itu seperti apa? Ustaz, Lupa. Oke. Ainun Nisa. Sama Ustaz, lupa juga. Aduh, Masya Allah. Lupa ya. Ini ciri-ciri ini nggak lulus nih. Nahunya ini. Ulang semester depan ya. Bintang. Mana bintang? Paramita. Bintang ke kamar mandi, Ustaz. Lama banget kamar mandi dari tadi. Mandi. Alia. Mana Alia? Alia Putri. Ini pada nggak ngidupin kamera semua ini ya. Alia, Alia. Alia. Syibhul jumlah itu maknanya belum sempurna, bukan Ustaz? Gimana contohnya? Misalkan mubtada khabar yang pertama kita pelajarin apa bukan ya Ustaz? Gimana contoh? Misalkan kata batolabun, kata batul labun. Oh, jadi karena belum sempurna jadi syibhul jumlah gitu. Baik. Albi, Hazimi. Ustaz. Apa itu syibhul jumlah?
Gimana contohnya? Syibhul jumlah Ustaz. Mm-mm. Mungkin langsung ke contohnya aja Ustaz. Nah, Kalau pengertiannya kurang paham. nah, Contohnya kayak al-masjid Ustaz. apa? Amamal masjid Ustaz. Amamal masjidi. Ya, zorf makanya Ustaz. Nah, ya. Ini gimana nih yang lain yang tadi yang tanya? Sudah catat semua itu tuh yang enggak, yang tanya yang tadi nggak bisa. Masibul jumlah. Kan udah dijelasin belum? Waktu jumlah fi'liyah, jumlah fi'liyah apa itu? Kayaknya sudah sempat dibahas gitu kan. Sibul jumlah itu yang menyerupai jumlah, bukan jumlah. Dia kalau jumlah kan jelas jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Kalau jar majrur atau zaraf mazruf, misalkan kalau kayak tadi zaraf mazruf, ada zaraf sama isim ba'da zaraf itu mudhafun ilaih. Misalkan amamal masjidi gitu. Wara'al bustani gitu ya. Fauqa apa misalnya? Fauqal baiti gitu. Mazruf, ada lagi jar majrur. Kalau jar majrur berarti apa? Terdiri dari huruf jar sama isim setelah huruf jar tadi, isim majrur. Contohnya apa? Banyak. Tinggal jar sama isim majrur setelahnya. Apa itu contohnya? Zaidun Fiddari. Apa? Zaidun Fiddari. Fiddari. Nah, itu syibhul jumlah namanya jar majrur. Atau apalagi misalkan yang lainnya coba sebutin. Fil manzili Ustaz. Apa? Fil manzili. Fil manzili. Mumtaz. Siapa lagi? Ya, tadi yang nggak bisa jawab tadi. Waro al-fasli Ustaz. Wara al-fasli. Mumtaz. Apa lagi coba? Huruf jar sama isim majrur setelahnya. Banyak. Alal maktabi. Apa? Bi. Alal maktabi. Ya, itu ya. Jadi huruf jar, apa huruf jar kan banyak. Ada ala, ada min, ada ila, gitu. Ada fi, gitu kan ya. Itu huruf jar. Tinggal ditambah isim setelahnya. Misalkan minal maqsafi, apalagi minal maktabati, minas suki, ila apa? Ilal fasli, ilal muhadarati, ila apa? Itu jar sama majrur. Sedangkan tadi yang satu lagi apa? Zaraf sama mazruf. Zaraf sama isim setelahnya. Kalau zaraf kan ada dua kan? Ada zarful makan, ada zarfuz zaman. Kalau zarfuz zaman yang menerangkan tentang waktu. Misalkan apa? Menerangkan tentang waktu. Ba'da, qabla, itu kan as'a, itu kan waktu itu. Semasa, selama, setelah, sebelum. Menerangkan tentang apa lagi? Makan, tempat. Ada apa? Janiba di samping, ada fauqa, ada tahta. Itu zaraf namanya. Tinggal ditambah dengan zaraf mazruf tadi kan, berarti zaraf sama isim setelahnya mudhafun ilaih. Misalnya wara al-bustani, amam al-fasli. Nah, itu yang disebut dengan jumlah. Bukan jumlah dia karena belum apa namanya, bukan kalimat yang sempurna, tapi dia butuh kata untuk menyempurnakan kalimat tersebut. Nah, di sini taqdimul khabar 'alal mubtada' indama yakunu mubtada' nakira wal khabar jumlah. Nah, contohnya, misal contoh misalkan satu apa? Fil fasli talibun. Jadi ya. Terus ada lagi amamal bustani apa? Masjidun. Jadi ya. Ba'da isya'i asya'un. Ba'dal isya'i asya'un. Apa lagi? Ada yang bisa ngasih contoh lagi?
Syibhul jumlah dulu. Khobarnya dulu. Ya syabab, coba kasih contoh satu aja. Asal bunyi. Aninda, Zahra. Fil baiti waladun bisa nggak Ustaz? Nah, bisa. Yes, fil baiti waladun. Baik ya. Hazihil jumal al-arba' ya. Tatakuan min mubtada wal khabar. Hazihi ya min jumlah fi'li min jumlah ismiyah. Nah, ini jumlah ismiyah. Berarti ada mubtada, ada khabar. Nah, misal al-awwal fil fasli talibun. Aina mubtada wa aina al-khabar? Mana mubtada'nya, mana khabarnya? Mubtada talib, khabar syibhul jumlah fil fasli. Mubtada'nya talibun, khabarnya mana? Fil fasli gitu. Nah, kita lihat di sini mubtada'nya. Ini kan nggak seperti biasa. Kalau mubtada biasanya ditaruh di mana? Di depan gitu. Tapi ini taruh di belakang. Nah, boleh nggak kayak gini taruh depan? Misalkan saya bilang talibun fil fasli, hal haza jaiz? Boleh nggak? La yajuz. Nah, limaza? Karena mubtada'nya nakirah. Kalau di depan harus dia apa? Berbentuk ma'rifah. Maka harus kita ucapkan kalau di depan at-talibu fil fasli. At-talibu fil fasli. Tapi kalau misalkan posisinya seperti ini, talibnya nggak ada alif, sedangkan khobarnya tadi apa? Syibhil jumlah gitu, maka ditaruh di belakang. Nggak bisa ditaruh di depan. Karena kalau taruh depan apa? Mubtada labudda ayyakuna ma'rifatan gitu. Mubtadanya harus ma'rifah pakai alif lam. Nggak bisa kita bilang talibun fil fasli. Harus dikasih alif lam. At-talibu. Jadi karena dia nakirah, maka ditaruh di belakang fil fasli talibun. Nah, sama seperti nomor 2. Fil baiti. Aina mubtada wa aina al-khabar ya syabab? Mubtada waladun. Waladun mubtada. Khabarnya fil baiti. Nah, huna nara anna al-mubtada muakharan. Ditaruh di belakang gitu, ada di belakang. Limaza? Li'anna al-mubtada huna nakirah, karena nakirah. Jika kana mubtada nakirah wal khabar min syibhil jumlah, la budda ay yakuna mubtada muakharan wa yakunu khabar muqaddaman. Gitu ya. Khabarnya harus didahulukan, sedangkan mubtada'nya ditaruh di belakang. Enggak bisa kita bilang waladun fil baiti. Limaza? La yajuz li'anna isim yani yaqa'u fi awal jumlah la budda yakuna ma'rifatan. Karena isim yang ditaruh di awal kalimat itu harus apa namanya? Berupa ma'rifah, harus bentuknya ma'rifah. Al-walad. Nah. Wa hakaza aidan fi amamal bustani masjidun gitu ya. Masjid mubtada'nya, amamal bustan apa ini? Khabar dari zaraf wal mazruf gitu ya. Masjid mubtada muakhar, limaza yuakhar hadzal mubtada li'annahu nakirah, karena bentuknya nakirah maka ditaruh di belakang. Ba'dal asya ba'dal isya asya wala ba'dal isya asya. Kaifa naqra? Yani hadhil jumlah. Ba'dal isya asya. Ma makna ba'dal isya asya? Setelah waktu isya makan malam. Makan malam ya. Atau bisa juga kita bilang ba'dal isya, makan malam dulu habis itu baru salat isya. Gitu ya. Salat dulu lah. Salat kan salat nomor 2 ya. Salat nomor pertama 2 ya. Salat kedua ya. Pertama apa? Syahadat. Iya, bukan makan ya. Ba'dal isya asya. Setelah salat isya baru makan
makan malam. Al-asya huna mubtada gitu ya. Wal khabar ba'dal isya. Shibhil jumlah. Huna nara anna al-mubtada nakira fa yakunu muakharan. Maka dia diakhirkan, ditaruh di belakang. Wa hakadha ya, idza kan mubtada nakira wal khabar min shibhil jumlah fa la budda ay yuqaddam khabar 'alal mubtada. Maka harus didahulukan khabarnya baru mubtada. Fahimtum ya ikhwah? Jelas? Sampai sini? Jadi kalau misalkan kita bilang talibun fil fasli hadza mamnu', waladun fil baiti la yajuz, masjidun amamal bustan, ya nggak boleh gitu bilang gitu. Tapi harus dikasih alif lam di depannya, al masjidu amamal bustan. Tapi kalau masjidun amamal bustan hadza khata. Ba'dal isya asya ba'dal isya khata. Gitu ya. Kalau mau ditaruh di depan maka harus kasih alif lam. Al-isya'u ba'dal asya. Fahimtum ya syabab? Wadih? Ya jamaah? Wadih Ustaz. Wadih ya. Yang lain kok. Nah, kalau misalkan seperti ini. Ba'dal fil fasli at-talibu hakadha. Au tadi fil baiti al-waladu fil baiti al-waladu hakadha. Hal hadha jaiz أو لابد أن نضع يعني اسم هذه مبتدأ مقدما. هذا جائز. Bisa nggak gini kalau kalian fil fasli talibun fil fasli at-talibu fil baiti al-walad. Apa harus taruh depan? At-talibu fil fasli al-waladu fil bait. Ya syabab? Taruh depan Ustaz. Kenapa? Ibunya depan. Taruh di depan. Kalau gini boleh nggak? Oke. Mamnu Ustaz. Hah? Mamnu. Mamnu. Baik. Alhamdulillah ya Allah. Nah, nahnu nuhanni ikhwanana bitahniha al-islamiyah. كلمة بهذا السلام يعني مثلا السلام عليكم. والإجابة من السلام عليكم ماذا يا أخوة؟ الجواب السلام عليكم. ما الإجابة؟ عليكم السلام. عليكم السلام. نعم. طيب السلام عليكم هذه جملة اسمية مبتدأ والخبر. مبتدأnya السلام keselamatan. Kenapa keselamatan? Gitu ya. Alaikum itu bermakna khabarnya, gitu kan. Nah, semua al-ijabah alaikumussalam. Alaikumussalam. Boleh nggak ini alaikumussalam? Jawab alaikumussalam. Boleh ya? Nah, jawabnya alaikumussalam aja boleh. Berarti apa? Kalau riba itu boleh taruh di depan, boleh juga taruh di belakang. Nah, ya ikhwan. Ya. Jadi kalau mubtada'nya itu ma'rifah, khabarnya syibhul jumlah, jadi bisa dia ditaruh di depan, bisa ditaruh di belakang, bisa. Aduh, ini kok bersin terus ya. Fil fasli at-talibu atau at-talibu fil fasli hadza jaiz. Fil baiti al-waladu atau al-waladu fil baiti. Hakaya jaiz ya. Jadi boleh kalau dia bentuknya ma'rifah. Di sini kita pelajari mata yakunu
khabar muqaddaman wujuban, kapan khabar itu harus didahulukan gitu kan. Harus wujuban, juga berarti kan harus didahulukan. Nah, pertama indama yakunu mubtada nakirah wal khabar min shibhil jumlah. Paham ya? Ya syabab. Wasanian mata yakunu khabar muqaddaman wujuban indama yakunu khabar apa? Min al-istifham. Istifham. المثال الأول كيف حالك كيف حالك ما اسمك apalagi ma hadza gitu ya ma hadza mana tanda tanya oh hadza kaifa haluka masmuka gitu ya apalagi man gitu ya man hadza gitu kan ya man hadza. Baik. Nah, kalau dalam ini kita apa ya bahasa kita bahasa Indonesia bisa dibolak-balik kaifa haluka bagaimana kabarmu atau dibalik kabarmu bagaimana gimana apa namanya kabarmu gimana gitu boleh ya masmuka atau ismuka ma namamu siapa gitu ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab kan masmuka apa namamu siapa namamu gitu. Mahaza apa ini hazama gitu. Ini apa gitu. Kalau di bahasa kita kan gitu bisa hazaman ini siapa gitu kan. Lakin fil lughal arabiyyah yani la budda ayakun khabar muqaddaman huna yani idza kana khabar min istifham la budda ayakun muqaddaman kaifa haluka, nggak bisa kita bilang haluka kaifa, masmuka nggak bisa kita bilang ismuka ma, gitu. Mahaza nggak bisa kita bilang hazama, gitu ya. Nah, hazi ya jumlah istifhamiyah. Kalau mau kita lihat bentuknya seperti ini. Kalau dalam jumlah haluka khairun, gini haluka khairun. Ayo jumlah hazi haluka khairun. Ayo jumlah. Ya syabab. Ya akhwat. Ismiyah. Jumlah ismiyah. Naam, Duina. Jumlah ismiyah berarti ada apa? Mubtada sama khabar. Mana mubtadanya? Mubtadanya mana? Hal. Haluka ini mubtadanya. Khabarnya mana? Khairun gitu ya. Haluka. Kenapa kabarmu baik-baik saja? Khairun gitu ya. Nah, ini khabarnya gitu kan kalau misalkan kita. Nah, sekarang khair ini ingin kita jadikan istifham pertanyaan gitu ya. Kira-kira apa adatul istifham al-munasibah li yakum yani makan atau mahalla khair untuk menanyakan sesuatu bentuk istifham. Kira-kira apa untuk menanyakan sesuatu keadaan? Untuk menanyakan suatu keadaan apa? Kaifa. Kaifa. Ini kan udah jelas depan ini. Kaifa. Gitu. Nah, berarti khair ini kita ganti. Ini kan khobar kan khair ya. Khairnya kan khobar gitu ya. Nah, sekarang kita ganti posisi apa khair ini menjadi kaifa. Kita ganti dengan kaifa. Gitu. Kaifa. Gitu. Nah, maka tersisanya kalau misalnya ini khair kita ganti, tersisa haluka sama kaifa. Nah, dalam jumlah istifhamiyah gitu ya, mamnu yakni ayakun adatul istifham muakharan. Jadi nggak boleh
adat istifham itu taruh di belakang. Maka dia harus taruh di depan. Sehingga menjadi kaifa haluka. Bukan haluka, kaifa. Hakana. Fahim ya syabab? Sama dengan contoh-contoh lainnya. Man haza, gitu ya. Awalnya dari kata ini kalau misalnya kita buat gini, haza talibun, gitu ya. Haza mubtada, gitu ya. Talibun apa khobarnya, gitu kan ya. Ma haza maktabun, gitu ya. Nah, sekarang maktab ini pengen kita buat istifham, pertanyaan. Kira-kira untuk menanyakan ini itu apa? Ma. Kira-kira untuk menanyakan seseorang itu apa? Man. Gitu kan ya. Nah, man ini ketika man sama udah dirubah menjadi istifham gitu, nggak bisa dia ditaruh di belakang gitu kayak ma hazaman. Kalau udah ya fala budda ayakun adatul istifham muqaddam di depan sehingga menjadi ma hadza sama man hadza. Fahimtum ya syabab? Jelas? Wadih? Fahimna. Al-akharun? Lam asma aswatakum ya ikhwah. Fahimtum ya syabab? Fahimna. Nah, enak tinggal ngomong fahimna. Nah, ini dua ya. Kapan tadi wujuban al-awwal indama yakunu mubtada nakirah. Yang kedua indama yakunu khabar minal istifham. Nah, kemudian yang ketiga terakhir apa itu? Mata yakunu khabar muqaddaman wujuban. Kapan khabar itu wajib ditaruh di belakang? Wajib ditaruh di depan. Mata indama yakunu atau yakunu atau gini aja. Hunaka domirun ya'udu ilal khabar. Nah, pada saat ada domir kembali ke khabar, maka itu khabarnya harus ditaruh di al-misal. 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 Apa al-misal contohnya? Lis-salati syurutuha hakala. Summa lil madrasati harisuha. Itu ya. Lis-su'ali jawabu. Hakala. Nah, baik, yang pertama. Lis-salati syurutuha. Aina mubtada wa mubtada mana khabarnya? Kalau lis-shalah kira-kira bisa nggak ini kita sebut dengan mubtada? Ya syabab. Hammam, aina Hammam? Usama. Hammam Usama. Nah, bisa nggak kita sebut lis-shalah ini mubtada? Hah? Apa itu mubtada? Is apa Hammam? Isim. Nah, kalau isim berarti dia harus isim. Ya. Lis-shalah isim apa? Isim atau harf? Isim. Lis-shalah ada li di situ. Oh, majrur. Majrur. Harful jar huruf. Nah, huruf dia. Jadi nggak mungkin kita bilang lis-shalah itu dia mubtada karena dahulu dengan apa ini? Huruf. Huruf gitu. Nah, sedangkan mubtada itu apa? Isim. Mana isim di sini? Yang kira-kira nggak nyambung dengan harful jar di sini.
Mana yang di sini? Syurut. Dia nggak apa namanya, bukan huruf gitu, tapi dia isim. Kalau di sini lisolah ini nyambung nih, isim apa huruf sama isim memang dia. Cuman kan nyambung, nggak mungkin. Sedangkan mubtada itu nggak seperti itu gitu. Mubtada harus isim gitu. bukan komponen dari huruf sama isim, tapi dia isim aja. Nah, huna mubtada'nya di sini syurutuha gitu. Khabarnya mana? Lis-sholati. Artinya apa ini? Salat itu ada atau memiliki syarat-syaratnya. Salat itu terdapat syaratnya. Yang nomor 2, sekolah itu memiliki atau terdapat apa ini? Penjaganya. Soal itu ada jawabannya, gitu ya. Asli su'ali jawabu. Hakala. Nah, kalau misalkan ini kita taruh di depan, syurutu halis shalah. Hal hadza ma'qul ya ikhwah. Syarat-syaratnya gitu ya. Untuk sholat, syarat-syaratnya, ketika kita ngomong syarat-syaratnya, nya itu kembali kemana? Kalau kembali itu ke belakang apa ke depan? Ke belakang. Ke belakang, gitu kan ya. Nah, kalau ini ditaruh di sini, di depan, syurutuha, hanya itu kembali kemana? Di belakangnya ada nggak kalimat? Nggak ada kan ya, makanya dia nggak bisa. Tapi kalau dia ditaruh di belakang di sini, syurutuha atau lis sholati syurutuha, hanya ini kembali kemana? As-shalah. As-shalah. Gitu. Ya, karena ait kembali itu pasti ke belakang sini. Jadi ya, ke belakang sini kembali. Berarti syur. Waalaikumsalam. Lis sholati syurutuha. Jadi hanya kembali ke as-shalah. Lil madrasati harisuha. Sekolah itu ada penjaganya. Nya kemana? Ke sekolah. Penjaga sekolah. Listu ali jawabuhu. Pertanyaan itu atau soal-soal itu ada jawabannya. Jawaban apa ini yang dimaksudnya di sini? Jawaban soal, kembali ke soal. Seperti ini dia harus taruh di belakang mubtadanya. Kalau kita taruh di depan seperti ini, misalkan ini. Jawabuhu lis-su'al. Hunya ini kan harus kembali ke belakang dia. Hunya ada nggak di belakang kata-kata? Nggak ada. Ini yang dimaksud dengan wujub taqdimul khabar 'alal mubtada. Kenapa? Salah satunya di anna hunaka dhamirun ya'udu ilal khabar. Jadi ada dhamir yang kembali ke khabarnya di sini. Lis-salati, lil madrasati, lis-su'al. Hakata. Fahimtum ya syabab? Jelas? Fahimna. Nah, al-akhrun. Fahimna Ustaz. Nah, jadi apa namanya kesimpulannya? Taqdimul khabar 'alal mubtada wujuban mata? Pertama, indama yakunu mubtada nakirah wal khabar min syibhil jumlah. Pada saat mubtadanya bentuknya nakirah, maka dia harus ditakhirkan gitu. Maka khabarnya harus dimajukan. Mubtadanya harus diakhirkan. Terus kedua mata indama yakunu khabar min istifham. Khabarnya itu dari jumlah dari huruf istifham. Kalau ada istifham, maka wajib ditaruh di depan. Kaifa, ma, man, gitu. Min, gitu ya. Itu harus taruh di depan. Atau li, gitu. Kemudian yang ketiga mata, hunaka dhamir ya'udu ilal khabar. Ada dhamir yang kembali ke khabarnya. Contoh, dis-salati syurutuha, dis-madrasati harisuha, lis-su'ali jawab. Hakada. Fahimtum? Baik. Man yuridu su'al alaihi. Ay yuqaddim ya akhu. Yang mau bertanya sih. Mafi?
Randy, teman-temannya pada kemana? Kok ini cuma sedikit? Catat ya yang masuk hari ini. Terus diserahin ke saya siapa aja. Sama satu lagi kelasnya si siapa? Rasya, Rara. Mana Rara tadi? Rara? Jadi Ustaz. Ya. Rara kelas ini ya. Yang satu lagi ya kelas. Ya Ustaz. Tolong dicatat ya Rara ya. Yang masuk hari ini. Iya Ustaz. Masuk aja. Yang masuk kirim ke saya di WA ke saya. Nah, coba. Yasmin, Ana Yasmin. Hadir Ustaz. Nah, Yasmin, coba buat contoh Yasmin. Taqdimul khabar alal mubtada. Yang pertama tadi. Yakunu mubtada nakirah. Yang lain-lainnya siap ini buat soal. Yallah. Mubtada'nya nakirah. Yasmin. Nah Ustaz. Saya. Fil khizanah kitabun. Fil khizanati kitabun. Mana mubtada'nya, mana khabarnya? Mubtadanya kitabun, khabarnya fil khizanati. Dimana yakun? Kenapa kok kitabnya ditaruh di belakang? Karena dia berbentuk nakirah. Boleh nggak taruh di depan kita? Enggak, karena kalau ditaruh di depan harus bentuknya ma'rifat. Ahsanti ya ukhti. Rafi, Azhar. Aina Rafi? Ustaz. Aina suratuka? Mana gambarnya? Limaza la tushghil kamera? Rafi? Ana fil masjid, Ustaz. Fil masjid, ana aidan fil masjid. Hal hunaka mushkilah bil masjid? Tadi kolan wa libas. Nah, coba buat Rafi contoh. Yakunu apa namanya tadi? Apa yang terakhir? Hunaka dhamir ya'udu ilal khabar. Coba buat. Dhamir fil mubtada yakun ya'udu ilal khabar. Rafi. Nah, coba. Gimana tadi, Ustaz? Buat contoh. Domir ya udu ila khobar, Ustaz. Gimana? Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, nah, ya Rafi. Rafi, enak Rafi. Nanti pada waktunya akan bergerak. Kami ulangi kepada enak Rafi. Ayo, coba.
sederhana aja, nggak usah yang apa jelimet contohnya, yang sederhana aja. Domir ya udu ila khobar. Apa? Khobarnya domir Ustadz gitu. Berarti ente nggak ikut kuliah hari ini. Ikut kuliah nggak? Makanya saya itu agak sanksi kalau kalian matiin kamera itu. HP ditaruh di mana, laptop ditaruh di mana, kalian entah kemana, biar hidup gitu aja. Saya udah apa ya, mandi segala macam, begini kan? Mandi segala macam. Dengar Raffi. Nah ini jadi agak ini juga saya akhirnya kan. Saya udah buka mandi gitu kan, rapi segala macam, hidupin kamera gitu, jelasin dari awal. Ini kan sama aja nggak menghargai namanya kalau kayak gini. Aduh. Nah, buat amat domir ya udah. iya kan? Makanya kenapa saya wajibin kalian hidupin kamera gitu. Kecuali kalau misalkan memang benar berhalangan sakit apa segala macam. Sakit sekarang untuk izin tuh nggak relevan lagi. Tinggal ngidupin itu aja, HP bisa kedengeran ngomong, tinggal ngelihat di HP bisa sambil tiduran gitu. Kalau nggak apa-apa, tapi kalau misalkan nggak ada uzur lain, hidupin kameranya ya, hargai yang ngajar, hargai yang ngomong di depan, ya. Coba Raffi, apa Raffi? Mana tadi Raffi? Ada nggak? Kalau nggak langsung dikeluarin aja Raffi. Raffi keluarin. Nggak kuliah berarti hari ini. Sekedar ini hidupin ini doang. Keluar aja Raffi. Raffi keluar. Raffi keluar dari device. Langsung keluar sekarang. Raffi out, keluar dari ini, dari Zoom. Hostnya siapa hostnya? Rara? Ya Ustaz. Keluarin Raffi. Ingat tadi saya minta tolong Rara catat kelas yang hadir hari ini. Terus siapa satu lagi? Albi sekelas nggak? Tidak Ustaz. Albi, catat kelasnya yang masuk hari ini. Siapa aja? Baik Ustaz. Di kuliah jangan sekedar kuliah doang gitu. Itu sudah enak gitu dengan teknologi seperti ini. Jadi jangan dibuat alasan nggak ada sinyal lah, inilah segala macam. Kalau kita ada kemauan, bagaimanapun akan kita cari jalannya. Gitu. Jadi alasan yang remeh-remeh seperti itu nggak menjadi alasan buat kita untuk belajar. Coba tadi Rara, dikeluarin aja Rara. Sofi, mana Sofi? Sofiah Salsabila. Iya Ustaz. Kenapa nggak ngidupin kamera? Ana udah izin ke Randi tadi, sedang dalam perjalanan. Oh, coba buat contoh. Buat contohnya Akadomir, ya'udu ilal khabar. Coba ya Ustaz. Ya, nggak apa-apa. Lil baiti ailatuha. Lil Ailatuhu. Ailatuhu. Nah, mana mubtada'nya? Ailah. Terus ailatuhu, kan ada hu-nya di situ. Ailatuhu. Khabarnya? Khabarnya lil Fil baiti ailat. Bisa juga fil baiti ailatuhu. Nah, di rumah ada keluarganya, ada ininya. Nah, baik, ahsan.
Aji, enak Aji? Aji? Aji nggak ada juga ini Aji. Aji kelas apa ini? Kelas A, kelas B? Aji, enak Aji? Iya Ustaz. Nah, kenapa nggak dihidupin kameranya Aji? Tadi naik mulu Ustaz. Ulang mulu dari tadi saya. Sinyalnya sulit.